Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan di kuliah. Pertanyaan pertama, siapa penulis hadis dhaif yang terkenal dan mengapa hadis tersebut dinamakan hadis dhaif? Jadi hadis dhaif itu sebabnya bermacam-macam, teman-teman ya. Bisa disebabkan dikarenakan cacat pada perawinya. Misalkan rawinya hafalannya buruk atau rawinya bermasalah integritasnya, bermasalah keadilannya, maka ada satu rawi saja yang semacam itu bisa menyebabkan hadisnya dhaif. Kemudian kalau ditanya siapa perawi hadis dhaif yang terkenal, jadi tidak bisa kita katakan ada perawi hadis dhaif yang terkenal gitu. Cuman kalau kita mau mencari contoh rawi yang dhaif itu ada, misalkan ada seorang rawi bernama Musa bin Ubaidah Ar-Robadi. Saya ulangi lagi, namanya Musa bin Ubaidah Ar-Robadi. Nah, rawi ini dikenal sebagai rawi yang dhaif. Dhaif karena hafalannya tidak kuat begitu ya. Sehingga hadis yang diriwayatkan oleh Musa bin Ubaidah Ar-Robadi ini, setiap ada hadis yang diriwayatkan oleh Musa bin Ubaidah Ar-Robadi disebut dengan hadis dhaif begitu. Mengapa hadis tersebut dinamakan hadis dhaif? Karena hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujjah ya, makanya disebut dhaif. Bila bisa dijadikan hujjah atau dalil dalam agama, maka disebut dengan hadis hasan ataupun hadis sahih begitu ya. Dhaif lemah karena tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa ada pengelompokan hadis menjadi hasan, sahih dan dhaif ya? Ini adalah ulama yang membuat kriteria ini, sahih, hasan, dan dhaif. Dulu hadis itu hanya terbagi menjadi dua, sahih dan dhaif. Sahih bisa dijadikan hujjah, kemudian dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian berkembang sampai eranya Imam At-Tirmidzi, sehingga beliau yang memperkenalkan ada istilahnya hadis hasan. Hadis hasan ini adalah salah satu yang mempopulerkan adalah Imam At-Tirmidzi. Jadi sejak Imam Al-Bukhari itu sudah ada pembagian hadis yang sahih, hasan dan sahih dan dhaif begitu ya. Jadi hadis sahih itu yang seperti yang sudah kita pelajari, hadis yang sanadnya bersambung, kemudian rawinya adil dan dhabit, tidak ada syadz dan tidak ada illat dalam hadis tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya, tolong jelaskan kembali tentang maksud dari pengertian hadis mauquf. Jadi hadis mauquf itu adalah hadis yang sanadnya, silsilah sanadnya tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi disebut marfu. Kalau hanya sampai sahabat disebut mauquf. Kalau hanya sanadnya berakhir di tabi'in namanya hadis maqtu begitu ya. Jadi hadis mauquf itu apa? Hadis yang sanadnya tidak sambung kepada Rasulullah. Jadi hanya sampai kepada seorang sahabat. Jadi seorang sahabat berkata demikian, berkata sesuatu dan tidak bersambung sampai Rasulullah, itu namanya hadis mauquf. Apa hukumnya mengamalkan hadis palsu? Kalau hadis palsu bukan hukum mengamalkannya, jelas kalau palsu tidak perlu kita amalkan begitu ya. Namanya palsu, kenapa harus kita amalkan? Yang harus kita perhatikan dalam hadis palsu itu teman-teman adalah
bahwasanya tidak boleh kita riwayatkan, tidak boleh kita sampaikan kepada orang lain kecuali kita jelaskan letak bahwa penjelasan bahwasanya ini adalah hadis yang palsu. Tidak boleh kita meriwayatkan kalau kita sudah tahu ini hadis palsu. Misalkan hadis al-bidhinjan syifaun likulli da'in, terong adalah obat bagi segala jenis penyakit. Kita tahu ini adalah hadis palsu, tetapi dengan sengaja kita sebarkan ke masyarakat, maka ini yang kemudian diancam oleh Rasulullah SAW dalam hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta kepadaku dengan sengaja, maka hendaklah dia nanti siap-siap masuk neraka. Nah, jadi hadis dhaif itu bisa diamalkan dalam fadilah amal. Tapi kalau sudah maudhu, teman-teman, itu bukan berasal dari Nabi dan tidak perlu kita amalkan. Demikian yang bisa saya komentari dari pertanyaan-pertanyaannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.